Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali lanjutan yang tadi. Kalau tadi kita dari LKS halaman 160 tentang penurunan sifat golongan pada golongan darah. Sekarang kita penurunan sifat atau hereditas pada manusia untuk sifat yang terdapat pada autosom atau sel tubuh. Jadi tidak ditentukan berdasarkan jenis kelaminnya. Yang pertama ini adalah yang albino. Albino orangnya tidak mempunyai pigmen sehingga biasanya kita melihatnya seperti orang bule. Nah, ini Anda hafalkan saja bahwa kalau albino ini genotipnya adalah A kecil ini dia adalah albino, sedangkan A besar atau A besar A kecil ini adalah yang normal. Jadi seseorang yang normal jika menikah dengan seseorang yang normal tetapi ternyata dari garis keturunannya yang bersangkutan mempunyai kakek atau nenek atau orang tuanya dulu adalah berpenyakit albino, maka besar kemungkinan juga nanti keturunannya jika ketemu dengan seseorang yang memiliki sifat albino juga, akan tetapi dalam penampakan atau fenotipnya normal, maka akan mempunyai keturunan albino. Contoh misalkan seperti ini, seorang yang normal menikah dengan seorang yang normal, maka genotipnya ini gametnya A besar A kecil A besar A kecil. Kemungkinan anaknya bisa A besar A besar A besar A kecil A besar A kecil A kecil A kecil. Normal yang ini adalah albino. Jadi yang albino adalah 1/4 atau 25%. Nah, jadi dari persilangan heterozigot ini maka akan didapatkan bahwa yang normal adalah 75%. Ini kalau yang untuk yang sifat albino. Kemudian yang kedua adalah fenilketonuria. Jadi pada urinnya itu mengandung fenilalanin yang bisa merusak sistem sarafnya. Ini disimpulkan dengan P kecil H kecil ya. Nah, ini mohon maaf, biasanya penderita FKU atau fenilketonuria ini biasanya mempunyai gangguan mental dan IQ-nya rendah, karena tadi saya sebutkan bahwa fenilalanin bisa merusak sistem saraf ya. Jadi urinnya bisa dideteksi sehingga kalau direaksikan dengan larutan peroksida, maka urin penderita FKU ini akan berwarna hijau kebiruan. Jadi yang kedua adalah penyakit FKU, fenilketonuria. Ini disimpulkan dengan genotip P kecil H kecil. Jadi yang normal P besar H kecil, P besar H kecil, P besar H kecil, P kecil H kecil. Kemudian kalau yang P kecil H kecil P kecil H kecil adalah penderita FKU. Ini adalah yang normal ya. Ini mohon untuk dihafalkan juga, tapi biasanya yang sering keluar adalah yang albino. Kemudian yang selanjutnya adalah kemampuan untuk mengecap PTC. PTC itu peniltiokarbamid. Ini rasanya sangat pahit. Nah, ada yang bisa mengecap rasa pahit, ada yang tidak. Yang bisa mengecap rasa pahit namanya tester. Kalau yang tidak bisa mengecap rasa pahit dinamakan non tester atau buta kecap. Jadi kalau T besar atau T besar T kecil dia normal. Tapi kalau T kecil dia buta kecap ya.
Kemudian yang keempat adalah polidaktili. Polidaktili itu mendapat bonus jumlah pada jari. Oke. Ini dia dominan, sehingga yang normal adalah yang hurufnya kecil. Ya, jadi P kecil ini normal, P besar atau P besar P kecil ini adalah penderita polidaktili. Kita lanjut ke halaman 158. Ya, dentinogenesis imperfecta. Ini biasanya pada DT. Kemudian yang selanjutnya adalah katarak. Kemudian yang lebih lanjut lagi adalah thalassemia. Kemudian thalassemia itu nanti dibagi dua, ada thalassemia mayor dan thalassemia minor. Yang mayor biasanya bersifat letal, kalau yang minor biasanya masih bisa hidup. Anda perhatikan hurufnya di situ. Nanti kita bahas pada saat latihan soal. Kemudian sickle cell anemia. Sicklemia atau sickle cell anemia ini mempunyai hemoglobin tidak normal karena eritrositnya, karena hemoglobinnya tidak normal, eritrositnya jadi berbentuk seperti bulan sabit, sehingga bisa menyebabkan ketidakbagusan dalam proses pengangkutan oksigen. Ya, ini jadi kalau S besar ini sifatnya letal atau mati. Gen resesif S kecil ini bersifat normal. Ya. Kemudian selanjutnya adalah botak. Botak. Botak ini agak berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Yang botak. Jadi kalau B besar B kecil antara laki-laki dan perempuan akan berbeda. Ya. Jadi kalau pada perempuan, kemudian ini yang pada laki-laki. Kalau B besar ini semuanya baik laki-laki atau perempuan botak. Akan tetapi kalau baru yang B besar B kecil ini pada perempuan tidak botak, pada laki-laki botak. Yang ini adalah yang B kecil normal, ini juga normal. Jadi jangan dikira bahwa botak itu karena pintar, itu adalah suatu penyakit keturunan. Jadi biasanya pada putra, jangan dikira kalau sekarang rambutnya banyak sekali kemudian nanti tidak menjadi botak. Biasanya usia 30 tahun ke atas mulai akan terjadi kerontokan rambut yang tidak bisa tumbuh kembali. Kemudian yang selanjutnya adalah brachidaktili. Brachidaktili adalah kelainan pada ruas jari sehingga ruas jarinya akan pendek. Nah, ini kalau misalkan brachidaktili itu B besar, dia sifatnya letal. Ini yang brachidaktili. Sifatnya letal. Ya. Tapi kalau misalkan B besar B kecil, dia baru penderita jari pendek. Jadi seperti jarinya hanya mempunyai 2 ruas. Kemudian kalau yang B kecil adalah yang normal. Kemudian yang terakhir adalah anonsia. Ya, ada sebagian dari jari yang pada jarinya tidak terdapat oleh kuku. Jadi tidak ada kuku pada jarinya. Oke, kita mencoba dengan latihan soal. Biasanya pada latihan soal tersebut ada seperti silsilah pada keturunan. Ya, misalkan coba kita perhatikan halaman 165 nomor 3. Seorang laki-laki normal menikah dengan perempuan penderita thalassemia minor. Pernikahan tersebut akan menghasilkan keturunan. Nah, kita ingat dulu bahwa thalassemia minor tadi dengan simbolnya apa?
Kalau T kecil H kecil T kecil H kecil adalah yang normal. T besar H kecil T kecil H kecil adalah thalassemia minor. Thalassemia minor ini masih bisa disembuhkan, bukan masih bisa disembuhkan, kan, tapi masih bisa bertahan hidup jikalau cuci darah terus menerus. Jadi seumur hidup cuci darah. T besar H kecil T besar H kecil ini biasanya adalah letal. Jadi dari sini misalkan soal nomor 3 tadi, seorang laki-laki normal T kecil H kecil T kecil H kecil menikah dengan seorang penderita perempuan thalassemia minor. Seperti ini. Ini yang laki-laki, ini yang perempuan. Ya, berarti gambarnya T kecil H kecil, T besar H kecil, T kecil H kecil. Ini T besar H kecil, T kecil H kecil, T kecil H kecil, T kecil H kecil. Berarti ini thalassemia minor, yang di sini adalah normal. Berarti akan menghasilkan keturunan 50% thalassemia minor, bukan thalassemia yang mayor, atau 50% normal, karena 1/2 kali 100%. Sudah jelas belum? Kemudian yang soal nomor 4, ini di LKS yang kromosom ya, yang kromosom, tapi biasanya bersama antara soal yang LKS kromosom dengan yang kura-kura. Soal nomor 4, perempuan berkulit normal heterozigot perasa PTC heterozigot menikah dengan laki-laki albino perasa PTC heterozigot. Pernikahan tersebut akan menghasilkan keturunan. Ingat, sekarang untuk yang tadi mau diingat, kalau buta kecap itu adalah T kecil. Kita lihat lagi untuk buta kecap, masih bolak-balik nggak apa-apa ya. Jadi T kecil adalah yang buta kecap atau tidak bisa merasakan. Sekarang kita seorang yang perempuan, saya cari kertas yang kosong dulu bentar biar tidak bingung. Seorang perempuan berkulit normal, A besar bisa juga A besar A kecil, tapi nanti kita lihat. Di situ perempuan normal heterozigot, berarti A besar A kecil. Dan perasa PTC heterozigot, berarti T besar T kecil. Ini yang perempuan menikah dengan laki-laki albino perasa PTC heterozigot, T besar T kecil. Ya, ini maka turunkan gametnya A besar T besar, A besar T kecil, A kecil T besar, A kecil T kecil. Ini yang dari satunya lagi yang albino perasa PTC, diturunkan gametnya A kecil T besar, A kecil T kecil. Nah, kemudian kita silangkan A besar A kecil T besar T besar, A besar A kecil T besar T kecil, A kecil T besar T besar, A kecil T besar T kecil. Kemudian dengan yang gamet kedua, A besar A kecil T besar T kecil, A besar A kecil T kecil T kecil, A kecil T besar T kecil, serta A kecil T kecil T kecil. Berarti ini normal perasa, normal perasa, albino perasa, albino perasa PTC, albino perasa PTC, albino buta kecap, albino perasa PTC, albino buta kecap. Nah, yang di situ yang ditanyakan apa? Nah, kalau misalkan berarti yang normal perasa ada berapa? 1, 2 per 8 normal perasa. Kemudian yang albino
perasa 1, 2, 3, 4 per 8. Kemudian albino buta kecap 1, 2 per 8 karena jumlahnya 2, 4, 2 semuanya ada 8 keturunan, berarti ini 1/4 atau 25%, yang ini adalah setengah atau 50%, dan ini adalah 1/4 juga atau 25%. Berarti di situ jawabannya apa? 25% normal buta kecap, tidak ya. Kemudian 12,5% normal perasa BC, tidak juga. 25% albino perasa BTC, biru ya. Kemudian 37,5% normal buta kecap. Bentar, kita ulangi. Normal perasa, albino perasa, oh maaf, ini normal, ini normal buta kecap, berarti maaf saya tidak teliti, berarti normal perasa 1, 2, 3 per 8, albino perasa 1, 2, 3 juga. Kemudian normal buta kecap 1 per 8 atau 12,5%. Kemudian albino buta kecap cuma ada 1, berarti 1 per 8, jadi 1/8 12,5%. Ya, jadi kita lihat lagi. Nah, tadi kurang teliti bahwa normal perasa ini 3/8. 3/8 itu 37,5%. Tapi itu normal perasa. Kemudian 12,5% normal buta kecap, betul. 12,5% normal perasa BTC, salah karena perasa BTC nanti 37,5, berarti ini jawabannya adalah yang A. Oke, nah jadi silahkan dilengkapi lagi dengan latihan soal yang ada, tetapi baru yang pada soal-soal pada hereditas manusia yang keturunan pada yang autosom, karena nanti kalau sudah mengarah ke yang lainnya lagi nanti tidak bingung karena sudah merupakan pautan. Oke ya, jadi untuk kali ini dari saya segitu dulu. Perbanyak latihan. Sebelum pas saya planning lagi untuk ulangan sekali lagi tentang genetika ini, jadi nanti sebelum pas biar ada satu kali lagi nilai masukan untuk di entry, biar nanti rapot Anda semua menjadi bagus. Terima kasih. Jika ada salah maaf. Kalau nanti mau ada yang didiskusikan silahkan di grup WA biologi ya. Saya share materinya juga dari PPT. Kemudian jadi yang saya terangkan, mohon maaf karena ini PJJ, saya takutnya tidak semua hal bisa saya sampaikan, bisa saling berinteraksi satu sama lain, jadi tidak semuanya saya berikan karena saya takut Anda semua tidak bisa paham, tapi yang poin-poin penting yang saya berikan. Terima kasih. Jika ada salah maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.